Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا مجيب السائلين. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa juga salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di ayat-ayat kita sebelum ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita sekelumit tentang keburukan dan kesesatan orang-orang musyrikin. Begitu juga kesesatan ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, yang dalam ucapan mereka mengatakan Uzair ibnullah, mengatakan Al-Masih ibnullah, Maha suci Allah dari ucapan-ucapan mereka itu. Kemudian pada ayat kita malam ini, sekalian ayat yang ke-34, ayat ini akan menguraikan kepada kita tentang keburukan mereka, khususnya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, menyangkut kehidupan duniawi mereka, yang akan kita nampak nanti dalam ayat ini menunjukkan salah satu sifat mereka adalah loba, tamak, rakus, ya, dalam pengumpulan harta benda. Dan atas dasar itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang ke-34 ini dan seterusnya mengingatkan kita orang-orang beriman agar tidak mencontoh perilaku mereka. Dan atas dasar itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan ayat ini dengan panggilannya kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Inna katsiran minal ahbar. Sesungguhnya kebanyakan dari al-ahbar yang sudah kita jelaskan di ayat kita sebelumnya, yaitu ulama-ulama Yahudi. Al-ahbar jamak dari hibir. Hibrun. Hibrun itu secara lughah maknanya tinta. Dan ini adalah panggilan kemuliaan bagi ulama-ulama orang-orang Yahudi. Sesungguhnya kebanyakan dari mereka, bukan semua, Pak. Dan inilah keobjektifan Quran. Dia tidak menghukumi semua, tapi inna katsiran minal ahbar. Min itu disebut min tab'idiyah, yang menunjukkan sebahagian. Jadi memang banyak, tapi bukan semua. Banyak dari ulama-ulama Yahudi
Warruhban, jamak dari rahib, ahli-ahli ibadahnya pak orang-orang Nasara. Inna katsiran minal ahbari warruhban. Jadi sesungguhnya banyak dari ulama-ulama Yahudi dan ahli-ahli ibadah orang-orang Nasara la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Ya, sungguh mereka memakan, mengambil, ya, memanfaatkan amwalan nas, harta-harta manusia, bil batil, dengan cara yang batil, ya, dengan cara yang batil, yang kata para ulama orang-orang Yahudi di masa lalu, begitu juga ahli-ahli ibadah orang-orang Nasara, mereka mengambil keuntungan yang sifatnya duniawiyah, ya, dari pengikut-pengikut mereka, ya, dengan pengikut-pengikut mereka itu dengan cara yang batil, yang salah satunya yang dicontohkan oleh para ulama, cara batil yang mereka lakukan adalah dengan menerima sogok, suap, rishwah. Apabila disuntik dengan dana akan berubah fatwanya, sehingga sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dengan uang tersebut mereka halalkan dia. Inilah kebiasaan buruk mereka salah satunya. Jadi memanipulasi ajaran agama yang mereka. Itulah maksud dari ayat inna katsiran minal ahbari. Begitulah mereka memperdaya pengikut-pengikutnya, sehingga mereka kumpulkan harta-harta dari pengikut-pengikutnya itu untuk memperkaya diri mereka, ya, untuk memperkaya diri mereka. Bahkan kata Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah dalam tafsir dia, Pak, kanu ya'khuduna min atba'ihim wa min amwalihim dharaib. Dharaib itu semacam apa kita bilang pungutan wajib. Dharaib, atau bisa juga dharaib ini jamak dari dharibah. Dharibah itu kalau dalam bahasa Arab itu semacam apa kita bilang pungutan tertentu dari orang-orang tertentu, ya, yang ditujukan untuk mereka dengan alasan untuk menjaga agama. Tapi semuanya itu adalah kebohongan, ya, semuanya itu adalah kebohongan. Yang benar adalah mereka ambil, ya, pungutan-pungutan dari pengikut-pengikut setia mereka untuk memperkaya diri, dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa yasudduna an sabilillah, ya, dan mereka juga menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka jadikan sebahagian dari harta yang mereka kutip itu untuk menghalangi orang supaya jangan masuk Islam. Atau kata para ulama kita, pengikut-pengikut dari yang setia terhadap mereka itu, mereka usahakan bagaimana caranya jangan sampai orang ini mengenal Rasulullah, jangan sampai mengenal agama Islam. Karena apabila mereka ini berubah akidah masuk ke dalam Islam,
Maka pemasukan-pemasukan secara batil selama ini yang memperkaya mereka, yang memperkaya diri mereka itu terputus, Pak. Baik. Jadi inilah dia aib atau keburukan yang Allah Subhanahu wa taala buka kepada kita kaum muslimin. Pertama kata ulama, tujuannya agar kita tidak mencontoh kelakuan mereka ini, dan yang kedua supaya kita tahu benar dan selalu berhati-hati terhadap mereka-mereka ini. Apalagi kata para ulama kita sekalian, penjelasan Allah tentang keburukan mereka ini dengan fi'il mudhari, la ya'kuluna wa yasudduna. Yang kita tahu fi'il mudhari menunjukkan kesinambungan, ya, menunjukkan kesinambungan terus menerus. Artinya apa? Ya, setiap dari orang-orang ahbar nih, begitu juga ruhban nih, dimanapun mereka hidup, di masa kapanpun mereka hidup, sifat mereka itu turun temurun, ya, sifat mereka turun menurun. Nah, jadi ahbar-ahbar sekarang dan masa akan datang pun akan banyak yang berperilaku seperti ini, dan itu kenyataan. Bahkan Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, ketika dia katakan dalam tafsirnya, Pak, saya telah diberikan kabar dari orang yang bisa dipercaya bahwa memang para tokoh-tokoh agama mereka ini mewajibkan itu kepada pengikutnya. Bahkan dia katakan termasuk tokoh-tokoh Syiah, ya, dia bilang dalam tafsirnya, Pak, termasuk dari tokoh-tokoh Syiah mencontoh apa yang dilakukan oleh para rahib dan para ahbar-ahbar ini. Itu dia. Jadi inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Jadi mereka halang-halangi orang jangan sampai masuk Islam. Karena apabila seperti kita katakan di awal, orang-orang masuk ke dalam Islam, maka akan berubahlah dan terputus sekaligus ya pemasukan-pemasukan yang memperkaya diri mereka. Baik. Kemudian kata Allah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi kalau ayat tadi, Pak, inna min katsiran minal ahbari war ruhban, ini dikhususkan tentang keburukan mereka. Sedangkan walladzina yaknizuna adh-dhahab, kalau ini kata para ulama am syamil, maknanya tidak tertentu kepada orang Yahudi atau Nasrani saja, tapi juga ini umum, termasuk kepada kita kaum muslimin. Walau kata para ulama kita, tetap walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah dan seterusnya ini memang inilah salah satu keburukan, ya, dari orang-orang ahbar tadi, dari para ruhban tadi. Akan tetapi ini keburukan yang tidak tertentu kepada mereka, tapi ini adalah umum termasuk kepada kita kaum muslimin, yaitu walladzina yaknizuna adh-dhahab, dan mereka, ya, orang-orang yang menyimpan emas atau perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menafkahkannya di jalan Allah, fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, maka gembirakanlah mereka kata Allah dengan siksa yang pedih. Ini hinaan. Walladzina yaknizuna adh-dhahab, apa yang dimaksud dengan al-kanzu? Kata para ulama,
Al-taknizun itu menghimpun sesuatu dalam satu wadah, menyimpan sesuatu dalam satu wadah, ya baik wadah itu berada di dalam tanah maupun di permukaan bumi. Itu makna kanzun, Pak. Ya, itu makna kanzun. Jadi ayat ini jelas kita tengok menyebut dua perkara, yaitu al-zahab wal fiddah, emas dan perak. Karena memang emas dan perak ini merupakan harta yang keduanya terbiasa disimpan dan ditimbun oleh orang-orang masa lalu, sekarang dan akan datang. Karena itulah Al-Imam Syarawi rahmatullahi alaih dalam tafsir beliau rahimahullah mengatakan salah satu dari kemukjizatan Al-Quran itu, ya, salah satu dari ayat-ayat yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran itu ayat ini, Pak. Kata beliau, ya, ayat yang ke-34 ini. Kenapa? Dua jenis barang tambang yang terus, ya, dijadikan sebagai penetapan nilai uang dan alat tukar dalam perdagangan, ya, itu selalu dari dulu sekarang dan akan datang, ya, dengan dua tambang ini, emas dan perak nih, Pak. Bukan selainnya. Padahal banyak di sana barang-barang tambang lainnya yang lebih mahal. Ya, tapi tidak dijadikan itu sebagai neraca, ya, apa kita bilang nilai tukar, baik dalam perdagangan dan seterusnya, tapi selalu itu dengan al-zahab wal fiddah. Padahal banyak tambang-tambang lain di sana yang lebih mahal, kata Sya'rawi rahmatullahi alaih. Dan ini menunjukkan, kata beliau, salah satu, ya, kemukjizatan Al-Quran dari apa yang dia sampaikan atau informasikan. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Baik. Ayat ini, sekalian, ya, menjelaskan kepada kita bahwa ketika harta ditimbun, Pak, apapun bentuknya dan berapapun nilainya, ya, dan tidak dikeluarkan, ya, tidak dikeluarkan haknya, maka harta yang tidak dikeluarkan zakatnya kah, ya, atau sedekahnya kah, itu disebut taknizun. Pelaku-pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Jadi kata ulama, walau memang di sini ada khilaf, hatta di kalangan sahabat pun khilaf. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia termasuk salah seorang sahabat yang mengatakan bahwa tidak boleh kita simpan harta, Pak. Tidak boleh kita tabung harta melebihi dari keperluan anak kita. Itu, ya. Maknanya apa? Yang boleh kita simpan adalah seukuran belanja hidup keluarga kita. Lebih dari itu, ya, lebih dari itu, kata beliau, maka kita tuh dianggap sebagai penimbun harta yang diancam lewat ayat ini. Itu pendapat Abi Dzar Al-Ghifari. Tapi mayoritas sahabat menolak ini. Dan karena itu kata para ulama, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu dengan inisiatifnya di masa hidup Abi Dzar itu pernah diasingkan dia, ya, di satu daerah di Mekah itu supaya orang tidak banyak bergaul dengannya dan tidak mengikuti
ya fatwa-fatwa yang dia sampaikan. Itu Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan salah satu fatwa beliau ya ini ya Pak. Lewat ayat ini dia katakan bahwa ya menumpuk harta, menyimpan harta, menabung harta lebih dari keperluan keluarga itu diancam oleh ayat ini. Akan tetapi kita katakan jumhurus sahabah tidak berpendapat demikian. Karena itu Muawiyah pun pernah menentang pendapat Abi Dzar. Jumhurus sahabah mengatakan, mayoritas sahabat mengatakan, dan ini yang diikuti oleh ulama-ulama kita, bahwa setiap harta, sebanyak apapun kita simpan dia, ya sebesar apapun jumlahnya, bila kita keluarkan zakatnya, ya kita infakkan sebahagian di jalan Allah, kita fungsikan, ya kita fungsikan sosial dari harta yang kita punya itu, maknanya harta itu sudah bersih, ya kan? Sudah kita keluarkan hak orang fakir dari harta yang kita miliki itu, seberapa besar pun simpanan yang kita simpan tersebut, itu tidak lagi dihukum taknizun, kata ulama. Wahuwal asah, kata ulama, dan ini yang paling kuat, berdasarkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma balagha an tu'adda az-zakatu, ya, an tu'adda az-zakatu falaysa bikanzin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sebesar apapun harta yang kalian punyai, yang kalian simpan dan telah kalian keluarkan haknya, zakatnya, kalian berikan sebahagian di jalan Allah, maka itu bukan disebut menimbun atau menyimpan, menumpuk. Wallahu a'lam. Makanya dulu ketika turun ayat ini, Pak, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, berkerut kening para sahabat. Dan itu ditengok oleh Umar. Akhirnya Umar mengatakan, akan saya jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang ayat ini. Ini masalah menimbun ini ya, Pak. Walladzina yaknizuna adz-dzahab. Ya menimbun kalau bahasa kita sekarang ya menyimpan kan. Kalau mau bahasa kerennya lagi mendepositkan gitu ya. Menabung. Ini yang berat bagi sahabat. Berasa sulit mereka ya sebelum memahami makna ayat ini dari Nabi SAW. Maka datanglah Umar kepada Nabi dan mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Ya Nabi Allah, innahu, mana ayat ini, kabura ala ashabik. Kabura ala ashabika hadhil ayah. Sangat berat para sahabat ya menerima ayat ini, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah. Faqala, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innallaha lam yafrid az-zakata illa liyatatayyab ma baqiya min amwalikum. Iya, liyatatiba ma baqiya min amwalikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memerintahkan zakat kepada kalian, itu tidak lain tujuannya untuk membersihkan harta kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama furidat al-mawarith ya fi amwalikum, dan diberlakukan hukum waris pada harta kalian, litakuna liman ba'dakum, supaya harta itu ya berpindah dia kepada orang-orang yang kalian tinggalkan setelah kematian kalian, kata Nabi SAW. Lalu mendengar itu Rasul Umar bertakbir, menunjukkan
kekagumannya terhadap agama ini, Pak. Jadi zakat itu bukan untuk mengurangi harta kita, bukan untuk mempersulit kita, akan tetapi zakat itu untuk mensucikan apa yang tinggal bersama kita dari yang kita miliki. Sehingga tak lagi kita dianggap penimbun-penimbun harta. Nah, baru di akhir pertemuan Nabi dengan Umar, ya, tentang ayat ini, Pak, Nabi SAW berpesan kepada Umar, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknuzul mar'u." Oh, enggak engkau kuberitahukan, kata Nabi, apa yang terbaik sepatutnya, ya, yang dimiliki dan disimpan oleh seseorang. Nah, maknanya perbendaharaan yang paling terbaik itu apa? Nah, kata Nabi SAW, yang paling terbaik, ya, yang sepatutnya dipunyai oleh seseorang, ya, kata Nabi, al-mar'atus salihah, yaitu istri yang salihah, wanita salihah. Yang kata Nabi, idza nazara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Idza nuzira ilaiha, bila dipandang akan menyenangkan kita, kata Rasulullah. Ya, dan apabila kita perintah akan mentaati kita, dan apabila kita sedang tidak bersamanya, dia akan menjaga dirinya, keluarganya, hartanya dan sebagainya. Itulah dia sebaik-baik kanzun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya sekalian ayat ini, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Ini adalah ayat ancaman bagi mereka yang menumpuk-numpuk harta dan tidak membelanjakannya, ya, tidak memfungsikannya, ya, yang salah satu dari fungsi harta itu adalah ibadah sosial kita, Pak, baik lewat zakat atau sedekah. Ke mereka-mereka inilah diancamkan oleh Allah ayat ini, fabasyirhum bi'adzabin alim. Ya, gembirakanlah mereka dengan siksa yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Dunia. Dan ayat ini kita katakan tidak hanya tertentu kepada ahbar atau ruhban, tapi ini syamil li jami'in nas, semua, ya, termasuk kita kaum muslimin. Siapapun yang bersikap menimbun harta dan tak mengeluarkan haknya atau kewajibannya, maka akan diancam dengan ayat ini. Baik. Di akhirat nanti, ancaman yang Allah katakan dalam ayat ini, azabun alim, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Jadi siksa yang pedih itu adalah pada hari dipanaskanlah, ya, dipanaskanlah harta atau perak, emas atau perak yang ditimbun yang tidak dikeluarkan, ya, zakatnya atau sedekahnya, fi nari jahannam, hanya dipanaskan dia di neraka jahannam. Dan setelah panas, ya, sudah menjadi bara api, Bapak sekalian, apa kata Allah? Fatukwa biha, maka akan disetrikakanlah, akan digosokkanlah, ya, harta yang kita timbun yang tidak kita keluarkan haknya tadi, ya, untuk kebaikan dan maslahat manusia. Dia dibuat berupa setrikaan yang akan digosokkan jibahuhum, kepada dahi atau kening mereka, wa junubuhum, ya, kepada lambung-lambung mereka, wa zuhuruhum, dan kepada punggung-punggung mereka, ya.
Jadi dalam ayat ini disebutkan 3 anggota tubuh kita, Pak. Satu jibah, jabhah, ya, kening. Kemudian jam, junubuhum, maknanya bagian lambung kita nih, Pak. Wa zuhuruhum, dan bagian punggung kita. Yang kata para ulama, ketiga anggota tubuh kita inilah nanti ya disetrikakan, digosokkan ya emas atau perak yang ditimbun tadi yang sudah ya menjadi bara api. Nauzubillah. Dan ini dikomentari para ulama kita, kenapa 3 anggota tubuh ini yang disebutkan. Sya'rawi mengatakan bahwa untuk menunjukkan kebakhilan seseorang, sifat kedekut seseorang, itu nampak dari 3 anggota tubuh nih, Pak. Ketika ada orang yang membutuhkan dan memerlukan bantuan kita, ya, itu akan nampak bila orang tuh kedekut, bakhil, itu nampak dari wajahnya, dari keningnya, akan berkerut keningnya ketika datang seseorang yang meminta sesuatu ya kepadanya. Maka ini salah satu yang menunjukkan kebakhilan seseorang, sehingga itu nanti yang akan disetrikakan kepadanya. Ya, harta yang ditimbun tadi. Itu yang pertama, kening. Sebagaimana juga ya kening ini juga lah yang menunjukkan ya pemurahnya seseorang ketika datang orang memerlukan bantuannya, akan nampak dari wajahnya, Pak. Baik. Andai misalnya ya orang yang datang memerlukan bantuan tersebut ya tetap tak tak putus asa dia untuk mengharapkan bantuan dari seseorang yang punya, Pak. Walau keningnya sudah berkerut, tapi dia tak pedulikan itu karena hajatnya. Biasanya yang bakhil ini akan berpaling dia. Makanya dia tunjukkan bahagian kanan atau bahagian kiri dari tubuhnya. Maknanya lambungnya. Yang juga sekaligus lambung inilah yang selalu diisi ya dengan berbagai nikmat Allah yang terkadang membuat orang pelit, kedekut. Makanya setelah kening, maka itu yang lambung ini yang disebutkan disetrikakan kepadanya. Ya harta yang ditimbun tadi yang tidak dikeluarkan ya darinya zakatnya atau sedekahnya. Baik. Dan juga misalnya bila orang tersebut sudah berhajat betul terhadap bantuan kita, dah kita tunjukkan ketidaksukaan kita lewat kening, dah berpaling kita sebentar, tapi dia masih tetap tak bergeming, tetap berharap mendapatkan sesuatu dari kita, tapi saking pelitnya, apa yang kita lakukan, kita kasih punggung kita, Pak, dan kita tinggalkan dia. Dan karena itu punggung ini pun nanti akan disetrika oleh Allah dengan harta yang ditumpuk-tumpuk yang tidak dikeluarkan zakatnya atau sedekahnya. Nauzubillah. Jadi fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Itu balasan mereka secara fisik yang akan mereka rasakan. Dan bukan sampai di situ saja siksaan yang akan mereka terima. Dikatakan oleh malaikat kepada mereka yang tersiksa itu, hadza ma kanaztum li anfusikum. Keluar kata-kata buruk dari malaikat untuk menghinakan mereka. Inilah dulu harta yang kalian timbun untuk diri kalian sendiri. Jadi sudah disiksa fisik kita, Pak. Kita dengarkan lagi kalimat-kalimat yang tidak mengenakan dari para malaikat. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Nih, rasakanlah nih apa yang dulu kalian timbun ketika di dunia dengan bentakan-bentakan malaikat. Yang kata Al-Imam Tabari rahimahullah dalam tafsir dia, makanlah ini, kalau dalam tafsir Tabari begitu, Pak. Ya.
fatma'u azab Allah, makan nih siksa Allah nih gitu. Disebabkan apa yang kalian timbun-timbun di masa lalu yang tidak kalian fungsikan harta itu untuk ibadah sosial dari sebahagiannya. Nah, inilah sekalian lebih kurang makna dua ayat ini. Karena itu walladzina yaknizuna adz-dzahab wal fiddah, inilah salah satu dalil yang dijadikan oleh ulama-ulama PKH kita, wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak apabila sudah memenuhi syarat yang 4. Ya, bila sudah memenuhi 4 syarat, yaitu al-hurriyah, merdeka, ya Islam, Islam merdeka, dan tambah lagi cukup nisabnya dan telah berlalu haulnya 1 tahun. Kemudian kalau kita tambah sekalian, emas ini kata Nabi SAW, nisab dia isyruna mithqalan, yaitu 20 mithqal. Dan 20 mithqal itu kalau diapakan ke ukuran sekarang itu sekitar 85 gram emas. Ya, 85 gram emas. Itu isyruna mithqalan. Sedangkan az-zahab, fiddah, perak, nisabnya itu kata Nabi mi'atai dirham, itu 200 dirham, Pak. Maknanya dia lebih kecil dari emas. Jadi kalau dihitung-hitung itu sekitar 600-an rial saja, ya. Dia lebih kecil, ya, bila dibandingkan dengan zahab, dengan emas. Makanya kata para ulama, sepatutnya atau seabdol-abdol bagi kita, ya, dalam masalah zakat ini menghitung harta kita itu dengan fiddah, dengan perak, Pak, bukan dengan emas. Gunanya apa? Karena kalau harta kita ini untuk menjumlahkannya ini berzakat atau tidak dia, bila yang kita jadikan racanya adalah fiddah, perak, maka akan banyak kaum muslimin ini yang wajib mengeluarkan zakat, dan tentu ini akan bermaslahat kepada kaum muslimin. Karena itu di masa sahabat, ya, walau ada di antara mereka, ya, yang kita menjadikan sebagai kita bilang ukuran dalam harta itu emas, tapi kebanyakan para sahabat di masa lalu dia menjadikan ukuran harta itu berzakat atau tidak itu dengan perak, Pak. Karena dia lebih sedikit dan akan lebih banyak orang yang mampu berzakat dan dirasakan zakat itu oleh mereka-mereka para mustahaknya yang akan kita pelajari satu saat ayatnya di surah kita ini. Baik. Kemudian sekalian, setelah penjelasan itu, kembali Allah Subhanahu wa taala di ayat sesudahnya bicara tentang orang-orang musyrikin. Nah, kalau tadi itu dia lebih khusus terhadap para ahbar, para ruhban, dan kaum muslimin secara umum. Adapun ayat ayo. Soal itu pandangan saya berkaitan dengan emas dan perak. Itu adakah bergantung pada negara? Ada negara dia memang negaranya macam kata ni kaya semua. Jadi kalau perak tu terlalu rendah bagi dia. Emas tu ada negara yang miskin tapi sampai perak pun dikira sebagai mas kahwin, tak boleh orang lelaki pakai. Iya, tetap ini berlaku, Pak.
Artinya ini tetap mengikut kepada satu lembaga resmi negeri. Oke. Iya. Di Qatar yang menjadi ukuran adalah zahab, bukan fiddah. Nah, cuman para ulama kita kata mereka lebih aula andaikan yang menjadi takarannya itu adalah fiddah. Karena tujuannya itu tadi. Jadi kalau itu yang kita jadikan sebagai ukuran berzakat, akan banyak kaum muslimin yang berzakat. Baik. Ini berpulang lah. Iya, oh iya, insyaallah. Baik. Kembali kita ke ayat kita, Pak. Ayat yang ke-36. Ya, ayat ini saya katakan tadi akan berbicara tentang kaum musyrikin. Setelah ya diselingi tadi dengan uraian tentang ahlul kitab, walau ahbarnya dan ruhbannya, ayat kita yang ke-36 ini balik berbicara tentang kaum musyrikin. Kalau kita bicara kaum musyrikin dalam konteks ayat ini, tentu benak kita akan kebawa kaum musyrikin Mekah secara khusus. Apa kata Allah? Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Ya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Kata para ulama di Lauhul Mahfuz. Dan kapan Allah tetapkan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Jadi jumlah yang 12 ini, Pak, ditetapkan oleh Allah di sisinya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di saat diciptakannya langit dan bumi, pada saat itulah ya bulan-bulan ini ditentukan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merupakan ketetapan Allah, maka tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, tidak boleh dirubah. Itu ya. Minha, dari yang 12 itu, arba'atun hurum. Ada 4 yang disebut dengan bulan haram, bulan suci. Arba'atun hurum, bulan teragung, bulan terhormat. Arba'atun hurum, 4 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ya, kata Nabi SAW, salah satu syarat, 3 berturut-turut, kemudian 1 tersendiri. 3 yang berturut-turut itulah dia Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang tersendiri adalah Rajab. Yang 4 bulan inilah yang disebut dengan arba'atun hurum. Dan ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah ketentuan Allah. Dan 12 bulan yang dimaksudkan dalam ayat ini tentu ini adalah 12 bulan qamariyah. 12 bulan qamariyah. Yaitu perhitungan waktu menurut peredaran planet bulan, bukan matahari. Walau tak kita pungkiri bahwa jumlah bulan menurut peredaran matahari itu juga 12, ya sama. Qamariyah 12, ya Syamsiyah juga sama 12. Tapi dari segi hari, ya, atau jumlah hari itu berbeda. Jumlah hari dalam Qamariyah itu berbeda dengan jumlah hari Syamsiyah. Jadi jumlah hari selama setahun dalam perhitungan bulan Qamariyah itu sebanyak 355 hari. Ya kan? Sedangkan di bulan Syamsiyah 365 hari, ya, 25%, maknanya 1/4 hari.
365,25, Pak. Itu menurut hitungan ulama kita dalam tafsir mereka. Jadi ada sekitar 10 hari perbedaannya antara Qamariyah dengan Syamsiyah. Ya. Kemudian kata Allah, "Dzalikad dinul qayyim." Ya. Itulah dia ketetapan agama yang lurus. Dzalika ini kata ulama, ini balik kepada jumlah bulan yang ditentukan oleh Allah menurut perhitungan Qamariyah, dan 4 dari yang 12 itu bulan haram. Dzalik itu kata Allah ad-dinul qayyim. Ya, ad-dinul qayyim sesuai dengan petunjuk agama yang lurus. Itu dia. Karena itu tidak boleh diubah dia. Karena nanti akan ada yang mengubahnya, Pak. Ada yang mengubahnya nanti. Ya inilah makanya kita bilang ayat ini bicara tentang orang musyrik. Karena yang mengubah ya hari-hari atau bulan yang 4 itu, bulan yang haram itu secara khusus, ini salah satu kebiasaan buruk dari orang-orang musyrik di masa lalu. Makanya kata para ulama, haji pada tahun 9 Hijriyah itu yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq yang kita bicarakan selama ini, ya, dan Ali bin Abi Thalib yang ditugaskan Nabi untuk membaca ayat-ayat At-Taubah ini di musim haji tersebut, itu bukan di bulan Zulhijjah, tapi itu di bulan Zulqa'dah, Pak. Kenapa terjadi demikian? Karena kebiasaan orang-orang Arab saat itu, khususnya musyrik, yang mengakhir-akhirkan bulan haram itu. Mereka ubah dia. Makanya ketika di tahun 10 Hijriah Rasulullah SAW menunaikan haji wada, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan di Mina bahwa perputaran hari itu sudah tepat pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sehingga pada tahun 10 Hijriah itu Rasulullah betul-betul menunaikan haji itu di bulannya. Nanti bisa kita tengok di ayat sesudahnya. Dzalikad dinul qayyim. Itulah dia agama yang lurus. Karena itu zakat tuh biar benar, ya haulnya harus sesuaikan dia dengan bulan Qamariyah. Iddah wanita supaya benar hitungannya, maka harus dihitung melalui penanggalan Qamariyah. Ini kalau yang sifatnya penanggalan-penanggalan. Termasuk kita katakan tadi haul zakat, iddah wanita, ya kan, kapan dia boleh dirujuk dan sebagainya. Termasuk juga ya jumlah hari yang berkaitan dengan haidnya atau nifasnya seorang wanita. Harus dia pakai untuk menghitung itu dengan bulan-bulan Qamariyah. Itu dia. Dzalikad dinul qayyim. Itulah dia agama yang lurus. Dan bulan-bulan Qamariyah ini dia tetap, ya, bulan Ramadan tetap di bulan Ramadan, bulan haji tetap di bulan Zulhijjah, Syawal tetap di hari raya tetap di 1 Syawal, hari haji tetap di 10 Zulhijjah. Jadi tidak berubah dia. Makanya dzalikad dinul qayyim. Tak berubah dia, Pak. Yang berubah apa? Yang berubah itu adalah musim. Jadi kalau bulan Ramadan tahun ini sedikit lebih dingin kita rasakan, tahun depan akan lebih dingin lagi. Tapi nanti akan berputar terus-menerus, ada saatnya Ramadan itu jatuh pada musim panas. Jadi dengan begitu, Bapak sekalian, ya perputaran hari yang dimiliki oleh Allah nih,
bulan yang dimiliki oleh Allah ini adil. Ya, adil dia. Beda dengan bulan-bulan syamsiyah. Ya, beda dengan bulan syamsiyah. Nah, jadi dzalikat dinul qayyim. Lalu perintah Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian zalimi pada bulan-bulan yang 4 itu diri kalian. Kata para ulama, janganlah kalian berperang pada bulan-bulan itu. Tapi sebagian ulama kita dengan adanya waqatilul musyrikina kafah, ya, ayat ini menjelaskan bahwa hatta di bulan haram pun tidak salah orang melakukan peperangan dengan syarat, ya, dengan syarat apabila kaum muslimin diserang pada bulan haram itu, untuk membela diri boleh mereka diserang. Makanya kata para ulama, fala tazlimu fihinna anfusakum, seperti At-Tabari rahimahullah, fala ta'sullaha fiha. Jangan kalian bermaksiat kepada Allah khususnya di bulan-bulan yang 4 itu. Di masa jahiliyah pun, maknanya sebelum Islam, bulan-bulan haram ini memang dihormati oleh orang-orang Arab di masa lalu. Sampai kata para ulama kita, bila seseorang telah menemukan pembunuh saudaranya, pembunuh abangnya, pembunuh ayahnya, kemudian masuk bulan haram, ya, maka dia tunda membalas dendam ya untuk yang wafat dari keluarganya itu, ya, dan dia tunda nanti kalau sudah selesai bulan haram. Nah, begitulah dulu orang-orang jahiliyah di masa lalu mengagungkan 4 bulan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, supaya tidak muncul kesan, ya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ketika misalnya kalian kaum muslimin diserang oleh orang kafir di salah satu bulan dari bulan yang 4 ini dengan alasan dia bulan haram, maka kita berpangku tangan dan tidak membalas supaya tidak muncul kesan seperti ini. Apa kata Allah? Wa qatilul musyrikina kaffah. Ya, serang kalianlah orang-orang musyrik itu, perangi kalianlah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan. Kafatan ay jami'ukum, kata ulama, kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana juga mereka memerangi kalian, ya, seluruh mereka, termasuk di bulan-bulan haram. Ya, termasuk di bulan-bulan haram. Bila mereka menyerang kalian, maka balas, serang. Akan tetapi kata mayoritas ulama, yang terpenting jangan kaum muslimin yang memulai penyerangan apabila, ya, bulan tersebut bulan haram. Tapi kalau membela diri, membalas serangan dengan serangan, mau di bulan apapun termasuk bulan haram, itu sudah tidak salah. Baik, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, kata Allah, dan ketahui kalianlah bahwa Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ini yang disebut dengan ma'iyah khassah. Ya, ini yang disebut dengan ma'iyah khassah. Annallaha ma'a al-muttaqin, bahwa Allah itu akan selalu setia bersama orang-orang yang bertakwa, Pak. Ini yang disebut dengan ma'iyah khassah, kebersamaan secara khusus. Apabila syarat-syarat ketakwaan itu sudah terpenuhi bagi seseorang, maknanya Allah bersamanya. Dan bila Allah bersamanya, maka beruntunglah dia, dan berhati-hatilah kita terhadap orang yang Allah bersamanya. Annallaha ma'al muttaqin. Lalu kata Allah, innaman nasi'u ziyadatum fil kufri, kata Allah. Sesungguhnya mengundurkan bulan haram itu adalah ziyadatum fil kufri,
itu penambahan kekufuran, penambahan dosa. Ya, itu penambahan dosa. Jadi sesungguhnya mengundurkan bulan haram, inilah yang saya katakan di awal tadi, yang sering dulu dilakukan oleh kaum musyrikin dengan mengundurkan bulan haram itu kepada bulan yang mereka kehendaki, yang tidak ditetapkan oleh Allah. Maknanya mereka rubah. Nah, jadi bulan Muharram tuh bisa mereka ubah ke bulan menjadi bulan Safar. Ya. Bulan Muharram tuh bisa mereka ubah kepada bulan sesudahnya. Bulan Rajab tuh bisa mereka ubah kepada bulan sesudahnya. Nah, bulan apa? Zulqa'dah tuh bisa mereka ubah menjadi bulan sesudah dan seterusnya. Jadi mereka sudah kita tahu pertama di masa lalu suka berperang antara kabilah, dan juga mereka itu suka berburu, ya, dan mereka sangat sulit bagi mereka tidak melakukan perburuan 3 bulan berturut-turut, atau terkadang ketika mereka harus melanjutkan peperangan padahal sudah masuk bulan haram, ya kan? Mereka sedang berperang, tapi sudah masuk bulan haram yang sepatutnya berhenti, tapi karena terpaksa harus dilanjutkan peperangan ini, mereka ubahlah ya bulan haram itu kepada bulan sesudahnya semau mereka. Inilah yang dikomentari oleh ayat ini. Makanya kata Allah, innaman nasi'u ziyadatum fil kufri. Sesungguhnya mengundurkan bulan haram itu ya kepada bulan sesudahnya. Ya kan, dari bulan Rajab menjadi bulan Safar mereka jadikan bulan haramnya. Perbuatan mereka ini kata Allah, ziyadatum fil kufri, itu penambahan kekufuran. Ya, sudah kufur mereka, semakin bertambah kekufuran mereka dengan pengubahan itu. Kata Allah, yudhallu bihil ladzina kafaru. Ya, disesatkan dengannya orang-orang kafir. Kata Allah, yuhillunahu aman. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun. Wa yuharrimunahu aman. Dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Tujuannya apa? Liwati'u ma harramallahu fayuhillu ma harramallah. Agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya ya bulan seperti bulan Rajab tadi, ya tahun ini mereka akhirkan dia. Ya, menjadi bulan Safar, nanti tahun berikutnya mereka kembalikan keharamannya itu seperti yang Allah tentukan, ya, dengan tujuan supaya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu mereka dengan mudah melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tujuan mereka mengakhirkan bulan haram itu ke bulan sesudahnya supaya mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan itu peperangan. Jadi dengan alasan diakhirkan bulan haram itu ke bulan sesudahnya, maka mereka pun merasa akan halal lah apa yang tadinya haram dilakukan pada bulan itu. Ya. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sambungan ayatnya, zuyyina lahum su'u a'malihim. Ya, dihiaskan, diperindah kepada mereka oleh syaitan perbuatan-perbuatan mereka yang mengubah-ubah dan mengakhirkan bulan haram ini kepada bulan yang mereka sukai, yang supaya sesuai dengan maslahat yang mereka inginkan. Jadi atas dasar itulah mereka dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan mereka itu adalah ziyadatum fil kufri. Mereka sudah kafir,
dengan pengubahan mereka terhadap bulan haram itu pun akan semakin bertambah kekufuran mereka kepada Allah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Tentu petunjuk yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah petunjuk yang sifatnya taufik. Adapun petunjuk hidayah irsyad, siapapun ya telah sampai kepadanya petunjuk ini, Pak. Akan tetapi kemampuannya untuk mengikuti petunjuk itu, itulah yang disebut dengan hidayah taufik. Kalau ini tidak akan Allah berikan dia kepada orang-orang kafir sekalipun petunjuk irsyad itu sudah sampai kepada mereka. Inilah lebih kurang buat sekalian yang bisa kita sampaikan dari ucapan-ucapan para ulama kita di kitab-kitab tafsir mereka. Mudah-mudahan 4 ayat yang kita pelajari malam ini ya menambah pengetahuan kita tentang agama Allah dan menambah juga tentunya pengetahuan kita tentang ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mana tahu ada yang mau menambahkan, dipersilakan sekalian, atau ada yang mau dipersoalkan juga silakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya Abu Hazim. Soalan di syuhur, 4 syuhur haram. Bulan-bulan haram ni Ustaz, apa ni yang dihormati oleh walaupun oleh bangsa Arab, walaupun dia bukan Muslim, Quraisy. Adakah berdasarkan kepada, sebab dia ada apa asalnya Ustaz? Daripada bulan tu dia start daripada bila Ustaz? Daripada Adam, Nuh, Ibrahim hingga orang Arab turut sampai menghormati bulan-bulan tu. Iya. Daripada segi sejarahnya, silsilahnya. Sebenarnya Pak, di ayat yang ke-34 itu, ya kan, Allah telah jelaskan di ayat 36 maksud saya. 6. Ya kan, 36. Di situ kan Allah keterangkan, inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran. Ya, Allah telah menetapkan ada 12 bulan di sisinya, ya, yang dia tetapkan itu pada saat penciptaan langit, bumi. Dan juga sekaligus menetapkan dari yang 12 itu ada 4 bulan haram. Jadi maknanya sebelum Quraisy, sebelum jahiliyah, artinya kalau kita mulai kepada penciptaan langit dan bumi, Pak, setelah Adam alaihissalam, ya, maknanya ini sudah dikenal oleh manusia. Ya, ini istilahnya ini adalah salah satu apa kita bilang syiar yang memang alamiah, yang sudah dikenal oleh semua generasi terdahulu, ya kan, sampai sekarang. Cuman tetap kita katakan bahwa pengamalan orang, kesadaran orang terhadap ini, ya antara satu generasi dengan generasi lain itu berbeda-beda, Pak. Itu bergantung kepada ya keadaan atau keimanan masing-masing. Nah, saya baru-baru ini pernah ditanyakan seseorang, Pak, seorang ibu. Dia bilang apa, Ustadz, apa yang menyebabkan bulan-bulan haram ini bagi kita kaum muslimin sekarang itu tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Ya, bahkan banyak orang tidak tahu ini dia. Dan bila kita tengok secara keseluruhan sikap kaum muslimin ya terhadap bulan-bulan ini sama saja.
Orang tidak bedakan bulan haji bulan dengan bulan Syawal. Orang tidak bedakan bulan Rajab dengan bulan Sya'ban. Sama aja. Yang bermaksiat tetap dia lanjutkan maksiatnya di bulan itu dan sebagainya. Apa yang menyebabkan ini? Padahal kalau kita tengok bahwa penetapan bulan haram ini itu sama dengan penetapan yang 12 itu di saat Allah menciptakan langit bumi. Kenapa ini bisa hilang dari kita kaum muslimin? Saya jawab saat itu, Pak. Saya bilang pada jamaah itu, kenapa kaum muslimin ya terhadap yang 4 bulan ini memperlakukan sikap mereka sama saja dengan sisa bulan yang lainnya? Karena pertama kita katakan ketidaktahuan kaum muslimin, yang kedua ya inilah salah satu efek buruk yang kita rasakan bersama ketika penanggalan kerja kita kah, penanggalan sekolah masuk kerja, masuk sekolah kah, masuk universitas kah, segala macamnya, semuanya itu mengikut kepada kalender Masehi. Ya. Kapan kita libur kerja, semuanya penanggalannya Masehiyah. Bahkan banyak dari kaum muslimin ini yang tak hafal itu bulan-bulan Qamariyah tersebut. Ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Banyak kaum muslimin yang tak hafal ini. Jadi kalau ini saja mereka tidak hafal, apalagi ketika ditanya bicara bulan-bulan haram, ya dari mana akan mereka agungkan bulan-bulan yang 4 ini kalau itu saja mereka tidak hafal. Makanya salah satu untuk mengamalkan ayat ini, saya bilang waktu itu ke jamaah, hidupkan penanggalan-penanggalan Qamariyah itu dalam keseharian kita. Hafalkan kepada anak-anak kita bulan-bulan Hijriyah itu. Dan kita pahamkan kepada mereka bahwa di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang terhormat, yang orang kafir pun di masa lalu sangat mengagungkan bulan ini. Yang sudah kita katakan, bila dia menjumpai pembunuh ayahnya di bulan itu, maka dia tidak bisa berbuat apapun, nanti dia tunggu. Karena mereka paham betul, di benak mereka itu apa kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, karena melakukan dosa, berbuat zalim terhadap siapapun ya di 4 bulan ini, ya di 4 bulan ini khususnya, ini akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala akibatnya, ya dengan kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan di luar dari 4 bulan haram ini. Jadi kalau apa kita bilang ke pertanyaan Abu Hazim tadi, bahwa ini memang sudah dikenal ya sejak diciptakannya langit dan bumi. Cuman kesadaran orang lah ya terhadap perintah ini berbeda antara satu generasi dengan generasi yang lain. Itu dia. Kemudian mungkin sebagai tambahan dari saya, buah pikiran saya saja, Pak. Kenapa orang-orang jahiliyah di masa lalu lebih nampak kita tengok mereka menggabungkan 4 bulan ini dalam sejarah? Sebab 3 bulan, ya 3 bulan dari bulan haram ini, ya kan? Ini adalah Zulqa'dah, musim di mana orang yang akan berhaji berdatangan. Maka mereka mengagungkannya. Bulan Zulhijjah, ya memang ini adalah puncak dari pelaksanaan haji tersebut. Kemudian Muharram, ini biasanya kata mereka, ini adalah bulan di mana jamaah haji mulai meninggalkan Mekah dan seterusnya. Jadi sehingga sangat nampak sekali ya orang-orang jahiliyah di masa lalu 3 bulan berturut-turut ini memang sangat mereka agungkan, Pak. Adapun bulan Rajab, ya, adapun bulan Rajab, kan kata Nabi dalam hadisnya, wa Rajab Mudhar. Ya. Dari kabilah Mudhar lah yang paling mengagungkan bulan Rajab nih. Tapi umat Arab secara keseluruhan di masa jahiliyah itu 3 bulan ini yang paling
nampak penghormatan dan pengagungan mereka karena ada kaitannya kepada haji atau umrah yang memang rata-rata terjadi pada 3 bulan tersebut. Hakadha ya Abu Ahmad. Jazakallah. Walakin tubdu nahnu ajhal min jahiliyah. Naam, al-ulama yaquluna hadha. Wallah sahih kalamuka sahih ya Abu Ahmad. Al-ulama yaquluna hadha. Nahnu ajhal min al-jahiliyah. Haula'i qadiman yaqulun, haula'i qadiman. Yatawaqqafuna 'anil qital, yatawaqqafuna 'an safkid dima' idza dakhalu fil hurum. Amma nahnu al-an fala nubali bihadha. Yaqulun kadza. Adapun kita sekarang tidak peduli kita. Apapun kita lakukan di bulan haram-haram ini, padahal subhanallah kama yaqulul ulama, bahwa perbuatan dosa yang kita lakukan di bulan haram ini itu lebih dahsyat di sisi Allah daripada bulan-bulan yang lain. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini ini adalah larangan mutlak dari Allah. Nah, maka inilah kita bilang harus kita sadarkan masyarakat kita, ya keluarga kita. Makanya penanggalan-penanggalan Qamariyah ini harus betul-betul akrab sebagaimana akrabnya kita selama ini dengan penanggalan-penanggalan Masihiyah itu, Pak. Wallahu a'lam. Jazakallah. Oh iya, ada lagi Bapak sekalian yang mau ditambahkan? Silakan. Kita malam ini hanya berlima nampaknya, Pak. Ada lagi Ustaz, ada 10 insyaAllah. Oh, ada 10. Haji Najib ada walaupun cuti. Oh, Pak Najib sedang bercuti. Oh. Haji Rizal ada. Azali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz. Dalam bulan-bulan haram ni Ustaz, yang diharamkan sewaktu bulan ini adalah kita tidak boleh perang atau memulakan perang kepada kaum musyrikin. Ada tak benda lain yang diharamkan Ustaz waktu sewaktu bulan-bulan haram ni Ustaz? Selain benda itu. Begini Pak. Kata para ulama kita, ya, kata para ulama kita, pelarangan melakukan peperangan di bulan haram itu, ya, ini secara hukum asal memang dilarang, ya, berperang. Tapi karena sifatnya peperangan, kata para ulama, apabila kaum muslimin diperangi oleh musuh, ya, apabila kaum muslimin diperangi oleh musuh, baik di bulan haram, apalagi yang bukan bulan haram, tidak ada larangannya untuk tidak berperang di situ. Yang penting jangan kaum muslimin yang memulai peperangan itu. Tapi bila dia diserang, bila dia diperang, maka kewajiban dia mau di bulan haram sekalipun, mau di tanah haram sekalipun, boleh dia membalas dan membela diri. Ya, itu dia. Makanya sebagian ulama kita mengatakan, ya, bahwa pelarangan berperang di bulan-bulan haram itu sudah mansukh. Ya, itu sudah mansukh, sudah dihapus. Kenapa? Karena kata Allah tadi, Pak, wa qatilul musyrikina kaffah. Perangi kalianlah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan. Ya, sebagaimana mereka pun menyerang kalian secara keseluruhan, termasuk di bulan haram. Maka atas dasar itulah kata para ulama, fala tazlimu fihinna anfusakum, di sini ya sifatnya maksiat, Pak. Maksiat apapun ya yang dilakukan ya di bulan-bulan haram ini itu menjadi besar ya bila dibandingkan dia dengan bulan-bulan yang lain.
Jadi kalau peperangan ini pengecualian dia, memang hukum asal dia tak boleh, ya kan? Hukum asal dia tak boleh. Nah, makanya karena itu pada tazlimu fihinna di sini ini umum. Jadi maksiat apapun yang kita lakukan, baik maksiat terhadap Allah, maksiat terhadap manusia, maksiat terhadap hewan dan sebagainya, ya di bulan haram ini itu harus kita hindari. Itu dia. Ghafarallahu lana wa lakum. Amin, amin. Baik, ada lagi yang mau menambahkan, Pak? Dipersilahkan. Ustaz tadi Ustaz dah cakap tentang maksiat terhadap binatang Ustaz. Boleh bagi contoh Ustaz macam mana terhadap binatang? Ya. Contoh. Contohnya bapak aja lah. Bapak memelihara kucing. Ya kan? Bapak tak kasih makan dia. Ya kan? Tak dikasih makan, dibiarkan mati dalam sarangnya seperti itu. Tentu ini kezaliman terhadap binatang. Betul. Nah, itu dia. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, memerintahkan kita juga beradab kepada binatang kecuali binatang-binatang tertentu yang memang diharuskan untuk dibunuh. Jadi sekalipun binatang itu ya kita bunuh dia, akan tetapi binatang yang memang dibolehkan dibunuh dalam agama, jadi walaupun dilakukan itu di bulan haram itu tidak ada masalah, Pak. Ya kan? Ular salah satunya. Ya kan? Ini salah ada berapa jenis binatang yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah fusuk, ya kan? Dengan istilah fusuk. Jadi binatang-binatang yang boleh dibunuh karena memang berbahaya dan mengganggu manusia. Jadi sekalipun di bulan haram dibunuh itu tidak ada masalah. Bahkan membunuhnya di bulan haram adalah satu kebaikan. bukan penzaliman. Gitu. Tapi binatang-binatang yang lain, ya, yang tidak mengganggu, ya kan. Ayam misalnya kan, ayam tetangga datang ke rumah, ke depan rumah kita, berak pula dia di situ, marah kita, langsung kita banting. Ini salah satu contoh dari penzaliman terhadap binatang. Jadi saya kira kita cukupkanlah dulu pertemuan kita malam ini sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Naltaqi insyaallah. Ya.